Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan video UTS mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Ibu Muzayyanah Jabani STMM. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengetahuan dan persepsi konsumen, yang akan dibawakan oleh kelompok 3, yang mana anggota kelompok 3 yang pertama adalah Insani, kedua Rizka, ketiga Novi Ramadhani, keempat Muhaidi Irsyad, dan yang terakhir saya sendiri Sumardani Syahid. Pengertian pengetahuan konsumen. Ilmu pengetahuan pada dasarnya berlandaskan nilai-nilai manusiawi dan dengan sendirinya merupakan suatu sistem nilai berbagai kebutuhan manusia yang bersifat emosional, ekspresif, dan entesis yang memberikan sifat asal-usul dan tujuan pada ilmu pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan konsumen. Perilaku konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, memakai, dan membuang barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka. Pengetahuan konsumen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama yaitu pengetahuan produk, yang kedua pengetahuan pembelian, yang ketiga pengetahuan pemakaian. Pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai suatu produk tersebut. Dalam pengetahuan produk terdapat beberapa kategori. Yang pertama yaitu merek produk tersebut, yang kedua terminologi produk tersebut atau penjelasan tentang produk-produk itu. Yang ketiga yaitu atribut atau barang-barang yang terdapat di dalam produk tersebut. Yang keempat harga produk, dan yang terakhir yaitu kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, karena konsumen memiliki pengetahuan yang berbeda-beda terhadap produk tersebut. Pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian mencakup berbagai potongan informasi yang dimiliki oleh konsumen yang berhubungan dengan pemerolehan suatu produk atau pemerolehan suatu barang dan jasa. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan lokasi produk dan penempatan produk yang sederhana. Selanjutnya yaitu pengetahuan pemakaian. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut memberikan manfaat yang maksimal dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap konsumen, maka konsumen harus menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan pengertian dari persepsi konsumen itu sendiri. Jadi persepsi konsumen adalah suatu proses di mana konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan atau memaknai sebuah informasi yang didapat menjadi suatu gambaran yang memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian baik secara selektif, distorsi, maupun retensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk persepsi konsumen. Proses pemahaman terhadap suatu stimulus yang diperoleh dari panca indera menyebabkan persepsi konsumen ini terdiri menjadi beberapa bentuk. Menurut Apruebo 2005, persepsi ini terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, persepsi visual, di mana persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan melalui indera penglihatan. Yang kedua, persepsi auditori, di mana persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan melalui indera pendengaran. Yang ketiga, persepsi peraba, di mana persepsi ini merupakan
persepsi yang didapatkan melalui indera taktil. Dan keempat, persepsi penciuman, di mana persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan melalui indera pencium, atau biasa disebut dengan olfaktori. Dan yang terakhir adalah persepsi pengecap, di mana persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan melalui indera pengecap. Syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Dalam hal ini, objek yang diamati ialah perilaku keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran. Di sini siswa diminta untuk memberikan suatu persepsi terhadap guru tersebut. Yang kedua, adanya perhatian. Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam melakukan persepsi. Tanpa perhatian, persepsi tersebut tidak akan terjadi. Yang ketiga, adanya alat indera. Adanya alat indera merupakan alat utama dalam mengadakan persepsi dan merupakan alat untuk menerima stimulus. Yang keempat, syaraf sensoris. Syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf, yaitu otak sebagai kesadaran. Tahapan-tahapan pembentukan suatu persepsi. Yang pertama, keterbukaan atau exposure. Exposure terjadi ketika suatu rangsangan datang dalam jangkauan saraf penerima indera kita. Yang kedua, perhatian. Perhatian terjadi ketika stimulus menggerakkan satu atau lebih panca indera sehingga sensasi yang dihasilkan dapat mengaruh langsung ke otak untuk diproses. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan pemberian arti atau makna terhadap suatu sensasi. Interpretasi adalah suatu pola yang dibentuk dari karakteristik stimulus individual dan situasional. Itulah tadi hasil presentasi yang bisa dibawakan oleh kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf apabila dalam video kami memiliki banyak kekurangan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.